Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sarrafa hadil ummah faja'ala khaira ummatin akhrajat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala ma awlahu wa ashhadu an la ilaha illallah katabal khairi wal falah bil'atil khairi wal islam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hamilul liwa'id du'atu da'watu wal jihad wal infaq sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nasihi wa tarassamul khututa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan wal muslimun, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha tabaraka ta'ala haqqa taqwa. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'u sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Wa qala fi suratil Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wa asbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa melanjutkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah telah memberikan kita rahmat, nikmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat bernapas di alam semesta ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, dari zaman ateis, dari zaman kebodohan menuju jalan as-sahihah atau jalan yang sebenar-benarnya atau jalan yang sesungguhnya. Saya berdiri di sini akan memberikan sebuah tausiah yang mungkin bermanfaat bagi kita semua mengenai keterbukaan Islam dan kontribusi bagi dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat dunia Islam yang dewasa kini, mulai dari kekerasan, perang sipil, penculikan, pembajakan, bahkan penyiksaan, hingga suatu pembunuhan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena-fenomena itu, keterbukaan Islam diperlukan untuk menegaskan kembali bahwa Islam adalah agama yang beri kontribusi bagi dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterbukaan Islam sebagai agama damai dan juga merupakan kode etik umum. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang muslim memaknai jihad
hanya sebatas teror-teror, sehingga memunculkan kekerasan dan kebencian di setiap negeri. Dari seluruh tema dan konsep Islam, kata jihadlah yang paling banyak disalah tafsirkan dan diputar balikan secara tidak hati-hati oleh orang-orang non-muslim dan juga kaum muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pelaksanaan jihad yang disebarkan oleh para jihadis dalam dekade terakhir ini juga belum memperlihatkan ada sinyal ke arah menciptakan Islam rahmatan lil alamin. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa masih banyak kalangan ulama yang memberi makna jihad hanya sebatas perang saja, sehingga dapat kita temukan umat sekarang di mana-mana saling bermusuh-musuhan secara terus-menerus, baik antara muslim dan non-muslim maupun sesama muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adanya konflik perang yang dibangun oleh mereka tidak terlihat membangun peradaban Islam. Bahkan juga sebaliknya, mengakibatkan kemunduran baik dari sisi peradaban yang mampu mengangkat derajat ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan, maupun dari sisi moral kehidupan sehari-hari. Menurut Gus Dur, beliau mengatakan, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau bisa disebut juga radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. Apakah sebab itu? Sebab yang pertama, menurut Gus Dur, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan pengangsingan karena ketertinggalan umat Islam terhadap kemajuan Barat dan masuknya budayanya dengan segala eksistensinya. Dikarenakan ketidakkemampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat. Dan pada akhirnya mereka juga menggunakan kekerasan untuk menghalangi upaya serangan materialistik dan masuknya budaya Barat. Sebab yang kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari adanya pendangkalan dari kalangan umat Islam itu sendiri, khususnya angkatan mudanya. Adanya pendangkalan agama terhadap angkatan muda terkhusus penyebaran Islam menggunakan jalur kekerasan merupakan tindakan yang harus dilawan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterbukaan Islam ini diperlukan dengan peran anak muda yang seharusnya diberi pemahaman yang optimisme memandang masa depan. Bukan malah meninggalkan karena bom bunuh diri mengatasnamakan agama Islam. Islam telah memberi kita bimbingan untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang ada di dunia ini dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip solidaritas Islam atau ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu pada masa zaman jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 6, ayat 46 yang berbunyi, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kehilangan kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterbukaan Islam inilah yang membawa Islam pada puncak peradaban ilmu pengetahuan di masa lalu, bahkan memiliki kontribusi besar bagi dunia hingga saat ini. Dalam hal ini, barangkali kenyataan tentang masyarakat Islam masa lalu yang amat perlu ditekankan pembicaraannya ialah semangat keterbukaannya. Semangat keterbukaannya itu adalah wujud nyata rasa keadilan yang diemban umat Islam sebagai umat penengah atau ummah wasat. Jika ditinjau dari letak geografis, Islam sebegitu didukung oleh letak geografis heartland daerah kekuasaannya, yaitu daerah Timur Tengah yang membentang dari Sungai Nil di barat, sampai ke Sungai Oxus di timur. Daerah pusat kelahiran peradaban manusia yang oleh orang-orang Yunani kuno disebut daerah Oikoumene. Para jamaah sekalian
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam digambarkan oleh Dermagem memiliki dasar-dasar sebagai agama yang terbuka dan menawarkan nilai-nilai permanen yang darinya seluruh umat manusia dapat memperoleh suatu faedah. Sebagaimana halnya dengan semua agama dan sistem moral, Islam juga memiliki hal-hal yang tidak bisa diubah. Semangat keterbukaannya itu telah melahirkan sikap-sikap positif orang-orang Muslim klasik terhadap kebudayaan asing yang sekiranya. Sikap-sikap positif orang-orang Muslim klasik terhadap kebudayaan asing yang sekiranya tak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, khususnya terhadap ilmu pengetahuan. Karena sikap orang Muslim yang positif terhadap berbagai kebudayaan bangsa-bangsa lain, maka peradaban Islamlah yang pertama kali menyatukan khazanah bersama internasional dan kosmopolit. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya narasi keterbukaan Islam dikumandangkan kembali. Suara itu harus senantiasa menggema agar sifat ketertutupan segera berhenti dan Islam kembali menegaskan kontribusi bagi dunia. Kita pun harus menyadari bahwa taklid buta adalah orang yang tidak dapat mengubah pikirannya dan tidak akan mengubah topik pembicaraannya. Ya, itu saja tausiah saya pada hari ini. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa sama-sama supaya kita diberi kelancaran dalam kehidupan sehari-hari, kita diberi banyak rezeki dan diampuni dosa-dosa kita sehari-hari. Mari kita berdoa sama-sama. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wa ahlikil kafaratal wal mulhidin wa dammir a'da'ad din wa unsurna 'alal yahudi wasyuyu'itin wa man sara ma'hum 'ala batilihim wa sa'adahum 'ala dhulmihim waj'al da'iratas su' 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Semoga dengan doa yang kita lantunkan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat dilancarkan rezekinya, dapat kenikmatan dan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih dari saya. Nun wa qalam yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.